waktu untuk mengajariku. Pekerjaanmu sangat mulia bagiku. Apa yang terjadi jika tidak ada guru? Apa yang terjadi jika tidak ada yang mengajariku? Apa yang terjadi jika tidak maka dari itu kau sangat berjasa bagiku, oh guruku. Dari pagi hingga sore engkau mengajariku. Terima kasih guruku. Asesor dan saya hormati Ketua Komite dan saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 12. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah, mantap. Allah Maha Pengasih dan tidak pilih kasih. Allah Maha Penyayang yang sayangnya tidak terhilang. Semua nikmat yang kita terima itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tempat dan nikmat sehat. Oleh karena itu mari kita syukuri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti di hari kiamat diberi syafaatnya. Amin Allahumma. Amin. Ceramah yang akan saya sampaikan dan tentang berbakti kepada kedua orang tua atau disebut birrul walidain. Sebagai orang muslim kita wajib berbakti kepada kedua orang tua, ibu dan bapak kita. Betul tidak? Betul. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu Allah telah memerintahkan kamu jangan menyembah selain Dia dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dari ayat di atas memerintahkan kita agar menyembah Allah dan jangan menyekutukan Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Begitu besar jasa kedua orang tua kita kepada anak-anaknya. Oleh karena itu kita yang masih punya orang tua diwajibkan berbakti kepada kedua orang tua. Ayah, abah adalah pemimpin keluarga, pencari nafkah dan simbol kewibawaan. Ibu umi yang lebih banyak menangani kita. Ibu yang merawat, mengasuh, membesarkan dan mengajar kita dengan kasih sayang. Betul tidak? Betul. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, mantap. Mantap. Barang siapa yang berdampak kepada kedua orang tua, maka Allah akan menurunkan sisa api neraka balasannya. Panasnya api neraka panas banget, panas sekali, ngeri dan mengerikan panasnya. Ratusan kali lipat panasnya dari api di bumi ini. Oleh karena itu jangan sampai kita berani kepada kedua orang tua. Semoga ibu dan bapak kita dan semuanya hari di sini selalu diberi perlindungan Allah dimanapun yang berada. Amin Allahumma. Amin. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah, mantap. Forget the debt to your parents, especially our mother. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Saat ini nyerino murake korokdo supaya digatekno aja padha buta marang ibu lan bapak. Mudah urip sing betul tidak?
solehah, yang selalu berbakti dan doakan kedua orang tua. Let's read ayat together for our parents. Mari Bapak dan Ibu kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu sewaktu kecil. Amin. Allahumma amin. Demikian ceramah yang akan saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Good night, selamat malam. Saya akhiri dengan salam. Good morning, selamat pagi. Semoga kita berjumpa lagi. Roti kecil enak berkah barokah. Bola masih kecil, ayo berdakwah. Yuk kalian berkodela tekan semangat ceramah keluar. Mari kita bernyanyi bersama-sama untuk kedua orang tua kita dan untuk ibu kita. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selalu cinta kasihmu yang ada dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku, tak pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin ke depan maupun saya sudah berhasil memotret bagaimana pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan ini. Jadi selama 2 hari ini melalui wawancara, melalui observasi, melalui studi dokumen yang sudah diunggah karena sudah dimulai dari asesmen awal kemarin, dengan verifikasi validasi yang sudah hampir final. Jadi sebenarnya gambarannya bagaimana hasil akreditasi itu gambarannya sudah ada. Dan sekali lagi terima kasih atas kesiapan dan kesigapan dari Bapak Ibu semua. Ini tidak akan terlaksana kalau tidak ada komitmen bersama. Jadi di bawah kepemimpinan kepala sekolah yang hebat, yang memang beliau sudah sangat senior dan juga sudah mendapatkan tanda penghargaan karya Satya. Ini bukan kita yang mengakui, tapi negara dan pemerintah. Ya, dari 4 komponen yang sudah tersaji, itu hanya sebagian atau sepertiga dari pengumpulan data yang kami butuhkan. Yang pertama dari komponen mutu lulusan, kemarin sudah kami gali, baik dari kepuasan wali murid atau dari orang tua, kemudian hasil-hasil prestasi anak yang dari layanan pengetahuan yang sudah ada hasil ujian, sudah ada hasil rapor, sudah ada portofolio yang ditunjukkan, termasuk hasil karya, hasil kecakapan abad 21, berpikir kritis, dan hasil sikapnya dari profil pelajar Pancasila yang juga sudah diamati dari kami masuk pertama itu. Inilah yang disebut dengan pembudayaan religius maupun pembudayaan literasi numerasi, baik literasi numerasi di bidang keagamaan maupun literasi numerasi di bidang yang lain.
Jadi kami sudah disuguhi pertama, ini sudah kesan pertama, sudah hello-nya itu dapat dulu. Nah, dari anak perform di sana, kemudian masih saat ini diyakinkan dengan anak-anak tampil. Inilah untuk lulusan hasil jerih payah pendampingan maupun pengelolaan pembelajaran Bapak Ibu, hasilnya ada di depan kita yang tadi sudah ditunjukkan. Dan hal-hal itu yang nanti mungkin akan sangat bermanfaat dan bermakna bagi kehidupan anak-anak ini kelak ke depan. Suaranya sangat bagus, siapa tahu bisa jadi kiroah atau jadi apa yang sangat bermanfaat lah. Jadi khatam Quran tidak hanya khatam tapi hafiz ya. Amin. Kemudian juga kompetensi-kompetensi yang pintar memproduksi, yang pintar berbana, ini sudah berkala skill di depan. Ini sudah mengindikasikan keberhasilan di pada komponen mutu. Belum prestasi, anak-anak di sini diterima di sekolah-sekolah SMP yang termasuk ada investasi dan SMP sekitar ini. Kemudian di pelaksanaan pembelajaran, saya tadi inilah contoh dari pengelolaan pembelajaran yang interaksi antara guru dan siswa sudah sangat bagus. Siswa dan siswa itu sudah ada kolaborasi kerjasama di kelompoknya, karena memang pembelajaran yang sudah dirancang sedemikian baik lewat modul ajarnya, tahapan-tahapan dari pendahuluan, baik pengkondisian di awal pembiasaan sampai mau masuk ke materi inti, sudah dikemas sedemikian rupa dengan memanfaatkan media yang dimiliki sekolah, dengan media teknologi tadi menggunakan LCD dikombinasi dengan perangkat pembelajaran yang sudah disiapkan dulu. Juga memanfaatkan pojok baca berupa KBBI, anak disuruh eksplorasi mencari sendiri. Inilah gambaran pembelajaran yang memang mengaktifkan anak dan memang pengelolaannya itu mengalir. Nah, dari pendahuluan intinya juga mengalir sampai hasil refleksi. Nah, dengan anak-anak refleksi dengan post-it-nya, kemudian sampai kita lanjut ada remedi dan perbaikan dengan evaluasi yang sudah disiapkan itu dengan baik. Tadi saya meminta guru yang mengambil dokumentasi untuk silakan dikemas kegiatan dokumentasi dari saat kita masuk kemarin sampai apa yang sudah kami lakukan, kemudian ditambahkan kegiatan PBM dari kelas 3, kelas 4 itu sampai nanti di internal akhir ini menjadi dokumen sekolah pelaksanaan aktivitas. Jadi misalnya ada pihak-pihak yang memvalidasi atau menanyakan, loh ini bukti kami ada bukti seperti ini. Ini di proses pembelajaran dari modul yang disiapkan, walaupun modulnya memang masih modul yang hanya untuk pertemuan itu, karena modul itu bisa 5-6 kali pertemuan, kemudian dimodifikasi, termasuk juga di RPD-nya. Nah, jadi layaklah sekolah menggerak sudah mengimplementasikan IKM lebih dulu sebenarnya boleh dan lambat. Dan nanti bisa berbagi praktek baik dari guru-guru yang sudah memiliki sertifikat praktek baiknya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang ada yang 4 sudah punya sertifikat itu bisa menjadi narasumber bagi teman-teman lain dari unduhan sertifikat PMM itu, baik misi di KKG gugus, KKG kecamatan maupun kabupaten, atau kalau dipanggil kemana-mana sebenarnya juga sudah boleh gitu ya, karena itu bentuk desiminasi dari pengalaman bisa berbagi dan bisa memiliki aksi nyata. Nah, itu nanti yang bisa dikembangkan lewat mutu guru yang memang saat ini mutu guru itu dari merencanakan pembelajaran, melaksanakan, mengevaluasi, menindaklanjuti dari hasil-hasil yang dilakukan itu, peningkatan dirinya, pengembangan PKB-nya, pengembangan profesionalannya itu tidak hanya pada kompetensi profesional,
kompetensi pedagogi, kompetensi bagian dan sosialnya ini saya pesankan untuk yang muda-muda, karena kalau yang muda di depan, apalagi Bapak Asesor ini sudah sangat menjadi figur teladan, Bapak Kepala Sekolah, Bapak-bapak senior ini ya, karena kaum muda kami yang lulusan SPG ini matangnya di didaktik metodik dan di psikologi, disiapkan betul-betul untuk guru. Ya, bukan apa-apa kalau kita masing-masing punya unggulan. Kalau guru senior itu kepribadiannya itu insya Allah mantap, karena memang dibentuk. Dulu saat dibimbing di SPG itu tidak memakai androk itu nanti dicek oleh gurunya. Tidak memakai kaos dalam itu nanti dicek dan dipinggirkan di pembinaan itu. Kalau yang dari SMA mungkin ya kan tidak menerima pendidikan sampai sekarang itu. Rok itu harus bawah panjang kalau di SPG ya. Tidak boleh di atas jempol, nanti akan disetrap ya. Dan zaman itu punishment-nya masih tindakan disetrap gitu ya Pak. Nah ini pesan untuk guru-guru muda, gak apa-apa ya saya mumpung soal ini sambil pesan ya, karena yang terkait ke untuk guru ini, figur guru itu utuh sebetulnya. Figur secara kompetensi kepribadian, figur secara kompetensi sosial, figur secara kompetensi pedagogi, figur secara kompetensi profesional yang tadi berbukti-bukti sudah ada di sini, itu yang profesional dan pedagogi. Sedangkan kepribadian dan sosial itu perlu dibentuk setiap saat, dan kita semua juga harus terus untuk menyesuaikan dengan kondisi. Nah, jadi Bapak Ibu silakan yang nanti akan PPG, yang akan kalau P3K kan mungkin masih dibuka lagi, siap terus ikuti sesuai perkembangan zamannya. Ya, dan nanti visinya ya Pak, visinya kalau memang karena sekolah pembela ini perlu menyesuaikan dengan profil untuk profil Pancasila ya. Setiap saat sudah gitu, dan nanti dimunculkan tersirat maupun tersurat. Mumpung ini kan RKS sudah mau habis 2024, sekaligus merevisi RKS-nya. Sesuaikan data yang pertama itu diambil dari rapor pendidikan, mana yang menjadi program, kemudian kalau visi kan memang tersirat maupun tersurat dari 6 dimensi itu sudah beriman bertakwa, berapa mulia, berkebinekaan global, kemudian juga arah mandiri, kolaborasi, berkenalan kreatif. Nah, maksudnya gotong royong yang berkolaborasi. Itulah yang nanti dikembangkan, bertitik tolak juga dari persiapan AKM dan AKM-nya ini masuk ke manajemen itu untuk nanti melinearkan antara program yang diambil untuk peningkatan, kemudian diambil untuk RKAS-nya dalam 1 tahun itu, kemudian sesuai ARKAS-nya kalau itu didukung, karena kemarin saya hanya pengadaan buku dan PCS untuk Chromebook atau laptop untuk AKM ya, untuk itu. Nah itu nanti bisa ditambah program yang real. Pak Kepala sudah menyampaikan memanggil ahli yang menyusun AKM ataupun untuk menganalisis soal-soal yang ada di AKM. Ini PR durasi 5. Biar nanti sinkron. Durasi masih kan? Oh Pak, ya Pak. Karena ini bukan membebani ya. Karena kita itu antara hasil rapor pendidikan, hasil akreditasi, kemudian hasil penilaian yang lain, kalau bisa itu sinkron. Misalnya kemarin kan akreditasinya sudah A ya Bapak Ibu. A-nya berapa kemarin? 94 atau 91? 91. A yang kemarin 92. 92 ya, sudah 92. Ya, jadi nanti sinkron, biar sinkron. Oh ya layak SD 12, SD Wiata Adiwiata Mandiri Nasional. Belum lagi
sebagai sekolah pembina. Oh, nilai A. Ada lagi sekolah sehat. Sekolah sehat. Itu sangat layak kalau nanti AKM-nya juga literasi karakter, iklim keamanan sekolah sudah tidak diragukan, iklim kebinekaan ataupun iklim toleransi dan semuanya, subsidiarity-nya atau bebas bullying dan lain sebagainya sudah menjadi semakin baik. Saya tidak bisa menggali banyak karena poster-poster bebas bullying sudah ada di mana-mana. Ini membuktikan bahwa sekolah ini sudah sosialisasi, sudah mengimplementasi. Artinya Bapak Ibu masih perlu sosialisasi terus-menerus untuk menghindari bullying yang verbal pun berusaha ditekan. Ya, jadi ada indikasi misalnya, oh anak ini tukang bully atau anak ini suka malak temannya atau minta sangu, bukan malak ya. Baru yang bullying pasti gendut gitu aja. Baru saya tanyakan sudah tidak ada sama sekali kalau anak-anak kita yang di depan ini tidak ada. Tapi kadang kita jangan merasa sudah tidak ada terus upaya untuk mengajak ataupun upaya untuk membina dihentikan tidak. Pokoknya terus menerus bisa bekerja sama dengan berbagai pihak apa saja. Itu yang untuk pengelolaan bebas bullying dan lain-lain. Di angket juga sudah nilainya bagus. Berarti memang kita sudah aman dan karakter dari anak-anak sudah terbentuk. Hanya perlu mempertahankan. Oke, Bapak Ibu, beberapa hal yang mengenai dengan dokumen sekolah, terutama RKS, dokumen kurikulum, kemudian RKT dan RKAS maupun atasnya inilah satu pintu deretan. Nyata ibu pakai ya ibu yang operator sekolah maupun ya pasangan operator sekolah mensinkronkan itu setiap kegiatan diunggah. Kalau bisa ada jam-jam khusus untuk mengunggah kegiatan sekolah, biar nanti saat ini kita akreditasi insya Allah keluar 2023, penjenengan nanti bisa diperpanjang misalnya dengan kategori yang diharapkan oleh sekolah itu sudah tidak perlu perbaikan, diperpanjang 5 tahun lagi. Kan senang loh Pak Ibu. Nah, jadi artinya sekali menempuh jalur bagi gangguan terlampaui, kalau hasilnya sudah maksimal, kita tinggal mempertahankan terus, orang sakit kita sendiri lagi. Apa? Bahwa kita tidak akreditasi, nanti di dapur penjenengan itu akan tertulis perpanjangan akreditasi tanpa kita harus seperti ini. Ini yang diharapkan, semoga nanti tercapai. Jadi jam-jam khusus buka simultan dibuka apa Bu? Yang dapodik ya, untuk mengunggah di pos sekolah kita itu ada yang bisa diunggah. Termasuk bulan yang belum maksimal kemarin, nanti bisa diulang lagi. Gitu. Uploadnya yang sulit ya Pak, itu ada. Tadi sudah berhasil 2 butir. Masuk lagi sesuai itu. Namanya upaya, pokoknya upaya berkompetisi dengan jutaan teman guru, berkompetisi dengan jumlah sekolah yang seluruh Indonesia ini. Mungkin cari itu sampelnya belum sekuat Samudra. Kalau sekuat Samudra pasti masuk dari sini, belum sudah masuk ke jalurnya, masuk ke wadahnya gitu. Kadang malah boyang-boyang karena yang antri banyak, kemudian antrinya masuknya tidak tepat sasaran. Itu Bapak Ibu, saya sudah sangat berhormat sama memberikan apresiasi luar biasa SD 12. Saya menemukan di sekolah binaan Pulau masih angin sekolah seperti ini. Walaupun sama-sama berupaya, tetapi ini sudah sekolah yang perlu sangat kita pertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah ada di sini. Demikian Bapak Ibu beberapa hal motivasi dan catatan dan cuma membina ya Bapak Ibu. Ini yang saya kami. Semoga nanti tetap hebat SD 12 dan setelah ini kami nanti mohon diri. Tentu selama 2 hari merepotkan semuanya. Senang sekali Bu ini. Semua mohon diikhlaskan yang sudah diberikan kepada kami berdua. Apapun yang sudah
disampaikan bantuannya, kemudian kami merepotkan minta itu mohon dimaafkan. Ya, dan doa sukses selalu untuk menjadi seorang komunitas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam untuk keluarga, salam untuk semua, tetap bahagia Bapak Ibu. Setelah ini syukur alhamdulillah selesai, bisa segera dulu disambut di Senin nanti. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.